뷰로노크. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Jung Set-byul menyela percakapan Choi Tae-hyun dengan Kang Ji-wook. Kemudian Jung Set-byul mengajak mereka masuk ke Toserba untuk persiapan syuting. Saat Kang Ji-wook diriasi, Choi Tae-hyun memberi komentar tentang hal itu dan Jung Set-byul mengatakan bahwa menjadi selebritas memang seperti itu. Choi Tae-hyun langsung masuk ke gudang dan memakai riasan juga. 다 똑같아. 주가 쎄. 안녕하세요. 최대현입니다. Saat syuting dimulai, semua anak sekolah tertuju dengan Kang Ji-wook dan tidak tertarik lagi dengan Choi Tae-hyun. Suasana hati Choi Tae-hyun menjadi berubah dan ia juga merasa sedikit gugup. Jung Set-byul yang menyadari hal itu langsung memberinya perhatian dengan memberinya tonik herba. Ia juga menyadari kalau Choi Tae-hyun memakai riasan karena riasannya cukup tebal. Karena merasa malu, Choi Tae-hyun kembali ke gudang dan membersihkan riasannya. 없어요. Jung Set-byul mengomeli Kang Ji-wook karena sudah membuat Choi Tae-hyun malu. Jung Set-byul membela Choi Tae-hyun dan Choi Tae-hyun juga menyaksikannya. Tapi di akhir percakapan mereka, Choi Tae-hyun dibuat kesal karena Jung Set-byul mengatakan bahwa Choi Tae-hyun memiliki kerutan di dahi yang membuatnya memakai poni untuk menutupinya. 이마에 주름이 얼마나 많은 줄 알아? 그래서 앞머리를 내리고 다니는 거야. 알아? Handelsik dan Gembi mengurung diri di kamar setelah mengetahui teman ngobrolnya dan belum bisa menerima kenyataan. 인생은 뭘까요? Kang Ji-wook membagi es krim dengan Jung Set-byul. Saat mereka mengobrol, Choi Tae-hyun dengan tampilan barunya yang memamerkan jidatnya, memantau Jung Set-byul dan menyuruhnya untuk bekerja. Kang Ji-wook heran dengan bahasa isyarat yang digunakan mereka karena ia tidak mengerti. Ayah Choi Tae-hyun menunggu istrinya keluar dan mengajaknya untuk melihat syuting di Toserba. Dengan duduk di restoran babat yang berada di samping Toserba, agar mereka tidak bertemu dengan Yeonju. 가든 동, 말든 동. Saat syuting sedang berlangsung, Choi Tae-hyun mempromosikan babat dari restoran sebelah dengan rasa gugupnya. Ia mengkolaborasikan babat dengan mie dari Toserbanya. Saat mereka mulai makan, tiba-tiba salah satu pegawai dari kantor pusat menghentikannya dan melarang mereka mempromosikan barang lain dari Toserba. 저희 편의점 매콤한 그 비빔면. Dengan tegas, Choi Tae-hyun menjawab bahwa ia berhak melakukan hal itu karena Toserba itu adalah miliknya. Pegawai itu tidak terima dan akhirnya Jung Set-byul juga ikut campur dan berhasil menghentikan mereka. Choi Tae-hyun mendukung Jung Set-byul dan memujinya. 카메라 내려. 아, 진짜! Saat Jung Set-byul dan Kang Ji-wook berada di kasir, datang seorang anak kecil yang mencari Choi Tae-hyun. Lalu Choi Tae-hyun datang dan menghampirinya, lalu melayaninya dengan kartu keajaiban. 반갑습니다. 지지직하고. 네. Yeonju mendapat kabar bahwa terjadi masalah saat syuting dan ia bergegas menuju Toserba. Saat sampai di Toserba, ia menyuruh pegawainya untuk meminta maaf atas kejadian tadi kepada Choi Tae-hyun. 알겠다. 같이 가. 아니야. 정리하는 대로 바로 전화할게. 아니요, 뭐 저도 사실 딱히 잘한 거는 다시는 이런 일 없도록 해주세요. Saat Yeonju akan pergi, ia mendapat telepon dari Sung-jun dan mengatakan kalau ia tidak menyukai lingkungan itu saat lewat di depan orang tua Choi Tae-hyun. Ibu Choi Tae-hyun mendengar hal itu dan langsung menghentikannya. Ia begitu marah mendengar perkataan Yeonju dan langsung pergi dari sana. 물고 없고 맞다 맞는데 그래도 이 동네 사람은 니처럼 그래 말을 함부로 안 한다. Saat Jung Set-byul membereskan meja kasir, ia menemukan buku anak sekolah yang tertinggal dan ia mencoba membaca buku tersebut. Kemudian Choi Tae-hyun datang dan mengagetkan Jung Set-byul. Choi Tae-hyun mulai menanyai Jung Set-byul apakah ia ingin kembali ke sekolah, tapi Jung Set-byul menjawab bahwa ia akan mengambil ujian suatu hari nanti. 뭐하냐? 야, 뭐가? Choi Tae-hyun menyuruh Jung Set-byul pulang. Tapi Jung Set-byul lebih memilih menjaga toko dan menyuruh Choi Tae-hyun untuk pulang. Dengan senang hati, Choi Tae-hyun menyetujui hal itu dan membahas perkataan Jung Set-byul tadi siang.
Saat akan pulang, Choi Tae-hyun bertemu dengan Kang Ji-wook dan Kang Ji-wook mengatakan akan menemani Jung Set-byul di tos serba. Mendengar hal itu, Choi Tae-hyun berubah pikiran dan tidak jadi pulang. Mereka masuk ke tos serba bersamaan dan menghampiri Jung Set-byul. Jung Set-byul kaget dengan kedatangan mereka dan akhirnya ia tidur di tos serba dan membiarkan mereka berdua menjaga toko. 어디 가세요? 예, 집에 좀. 잘 다녀오세요. 제가 새배랑 있을게요. 가시라. Pagi harinya, Kang Ji-wook mengakhiri syuting dengan baik. Kemudian Jung Set-byul meminta izin setengah hari karena harus pergi bersama Kang Ji-wook. Ia memberitahu Choi Tae-hyun bahwa adiknya akan melakukan debut dan akhirnya mengizinkannya. Tapi tiba-tiba Kang Ji-wook diberitahu manajernya bahwa ia memiliki sebuah jadwal dan tidak bisa menemani Jung Set-byul. Choi Tae-hyun yang melihat hal itu menjadi senang karena mereka tidak jadi pergi bersama. 고생했습니다. 고생했습니다. 너 그 유니폼 꼭 갖다 줘야 돼. Jung Set-byul pergi sendirian untuk melihat adiknya. Saat acara berlangsung, Jung Eun-byul mengalami sedikit kecelakaan. Ia terjatuh saat sedang menari tapi ia langsung bangun dan melanjutkan penampilannya. Hidungnya sampai mimisan dan hal itu malah menjadi viral dan membuatnya terkenal. Jung Set-byul kembali ke tos serba dan Choi Tae-hyun langsung menghampirinya dengan antusias. Jung Set-byul mendapat telepon dari Cha Eun-soo dan menyuruhnya melihat video Jung Eun-byul. Jung Set-byul sangat terharu melihat adiknya sudah tumbuh dewasa. 정샛별, 좀만 참아라. 내가 네 호강시켜줄게. Jung Set-byul menemui Choi Tae-hyun dan Choi Tae-hyun menyadari kalau Jung Set-byul habis menangis. Kemudian Jung Set-byul memberi Choi Tae-hyun sepaket bunga dan menyuruhnya untuk meletakkan bunga itu ke dalam vas. 점장님, 그거 저기 잘 꽂아놔요? Jung Eun-byul yang sedang keluar dihentikan oleh para perisak dan diminta untuk foto bersama. Ia juga menunjukkan foto masa lalu Jung Eun-byul. Kemudian ia mendapat telepon dari Kang Ji-wook dan didengar oleh para perisak itu. Mereka meminta Jung Eun-byul untuk mempertemukan mereka dengan Kang Ji-wook dengan mengancamnya menggunakan foto masa lalunya. 한번 볼래? Jung Set-byul mengambil barang yang kadaluarsa dan Choi Tae-hyun heran karena barangnya lebih banyak daripada biasanya. Ia kemudian teringat dengan Han Dal-sik yang sudah tidak terlihat beberapa hari terakhir. Ia bergegas menemui Han Dal-sik dan menggendongnya menuju tos serba. Ia memberi Han Dal-sik susu dan kimbap, lalu tak lama kemudian Han Dal-sik sadar dan makan dengan lahap. Choi Tae-hyun menjadi tenang melihat Han Dal-sik kembali normal. Jung Eun-byul menemui Kang Ji-wook dan meminta bantuannya agar menemui para perisak itu dan menghentikan mereka untuk menyebar foto masa lalunya. 엄마 아빠도 없고 집도 가난하다고 애들이 놀리니까 세 보이고 싶어서 그랬어요. Kang Ji-wook akhirnya mau membantu Jung Eun-byul dan meminta para perisak itu untuk menepati janji kepada Jung Eun-byul. Saat para perisak itu sudah pergi, Jung Eun-byul menangis dan dihibur oleh Kang Ji-wook. Hal itu difoto oleh para perisak itu dan terlihat seperti Kang Ji-wook sedang memeluk Jung Eun-byul. Berkat promosi Kang Ji-wook, tos serba Choi Tae-hyun sangat ramai didatangi pelanggan. 야, 새별아 반응이 진짜 좋다. 응? 대박. Insiden yang dialami Jung Eun-byul berdampak kepada grupnya menjadi terkenal, dan Jung Set-byul juga ikut senang melihat adiknya yang berhasil. Jung Eun-byul menemui kakaknya di tos serba dan langsung memeluknya. Ia dikenalkan dengan Choi Tae-hyun. Saat berada di tos serba, ia terus dihubungi oleh para perisak itu dan kakaknya juga melihat fotonya. Tak lama kemudian, Choi Tae-hyun membawa kue untuk memberi selamat kepada Jung Eun-byul. Setelah meniup lilinnya, Jung Set-byul mengajak adiknya keluar dan membicarakan masalahnya. 영생, 보고 싶었어. 오늘은 안 넘어지네? 잘했지. 잘했어. 이게 뭐야? Jung Eun-byul akhirnya mengangkat telepon dari perisak itu dan meninggalkan kakaknya. Jung Set-byul berusaha meminta foto itu, tapi adiknya tidak memberikan fotonya. 축하금이나 좀 준비해라. 네? 내일까지다. Pagi harinya, Choi Tae-hyun menyuruh Jung Set-byul untuk datang ke tos serba. Ia memberi kejutan kepada Jung Set-byul dengan memberikan sebuah meja belajar untuk persiapan ujiannya.
Ia sangat terharu dengan hal itu dan langsung memeluk Choi Dae-hyun. 안아주려고 했었는데. Pegawai kantor pusat melihat tos serba yang begitu laris dengan promosi Kang Ji-wook. Dan tiba-tiba seorang pegawai membahas tentang berhentinya Choi Dae-hyun dari kantor pusat. 그게 무슨 말이에요? 예? 아니 그 최대한이가 잘생겼다는 뭐 그런... Yeonju mulai mengingat saat Choi Dae-hyun memutuskan untuk berhenti bekerja dan akan membuka tos serba. Ia mulai mencari berkas dari masa lalu dan melihat kasus di masa lalu yang ditanganinya. Tapi penanggung jawabnya diganti dengan Choi Dae-hyun. Ia meminta penjelasan tentang hal itu kepada pegawainya. Dan ternyata itu adalah keputusan Sung-joon yang membuat Choi Dae-hyun menjadi penanggung jawab atas masalah Yeonju. 이사님 중징계 받는다고 겁을 줘서 대신 덮어쓰게 한 겁니다. Yeonju baru mengetahui hal itu dan terus memikirkan Choi Dae-hyun. Yang akhirnya ia pergi ke tos serba untuk menemui Choi Dae-hyun. Mereka bertemu di depan tos serba dan Yeonju langsung memeluk Choi Dae-hyun. Hal itu juga disaksikan oleh Jung Set-byo. 왜 거짓말했어? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.